Innova itu kelasnya dia unik sendiri. Dia punya harga yang pas, yang nggak ada kompetitornya satupun. Yang jadi kompetitornya itu justru Innova itu sendiri. Antara Innova Reborn sama Innova Zenix. Dan sampai sekarang ini sedang menjadi perbincangan yang panas. Karena bisa diketahui, Innova Reborn dan Innova Zenix itu memiliki harga OTR yang sama. Alias harga belinya sama. Sama-sama di kisaran 440-an juta. Nah, dengan harga beli yang sama, mobil mana sih yang sebaiknya ada di armada kita? Innova Reborn G Dieselmatic atau Innova Zenix 2.0 G CVT. Ini yang harganya sama-sama 440-an juta. Nah, ayo kita bahas langsung aja. Kalau secara harga OTR kan kita udah tahu sama. Secara depresiasi pun, Reborn sama Zenix ini nggak jauh beda. Reborn itu terkenal dengan depresiasinya yang hampir nggak ada, alias harganya stabil banget. Sampai sekarang, mobil yang sudah 3 tahun, 4 tahun, itu masih di 350-an juta. Tapi ternyata, di sisi Innova Zenix, harganya pun begitu. Depresiasinya nggak jauh beda. Jadi kalau kita ngomongin depresiasi, sama. Nah, ini yang menjadi paling pembedanya, mana yang harus kita ambil, mana yang harus ada di armada kita. Yaitu bahwasannya harga sewanya ke customer itu bisa beda 150 sampai 200 ribu per hari. Bayangkan, ada mobil yang sama dengan OTR yang sama, tapi harga sewanya beda 200 ribu. Kalau dikali 20 hari dalam sebulan ya, misalkan dari 30 hari tersewa 20 hari. Artinya selisihnya itu bisa mencapai 3 sampai 4 juta per bulan. Itu potensi income yang bisa didapatkan dengan Innova Zenix. Meskipun harga OTR-nya sama. Dari sini udah mulai kelihatan kan mana yang sebaiknya diambil. Dan ya secara sebetulnya kalau secara gamblang ya, gue akan pilih Innova Zenix. Karena dengan alasan itu aja. Tapi ternyata bukan hanya masalah harga sewanya lebih tinggi. Tapi ada faktor-faktor lain. Seperti Innova Zenix ini lebih future proof. Alias karena kan desainnya baru ya. Dia baru keluar 2021-2022. Sedangkan Innova Reborn itu sudah ada dari tahun 2015-2016. Perbedaan 7 tahun itu sudah beda banget dalamnya, interiornya. Baik itu juga fitur-fiturnya. Simpel gini, di Zenix 2.0 G CVT itu sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto wireless. Sedangkan di Reborn, boro-boro ada fitur-fitur itu. Bluetooth aja sudah bagus. Dan cluster AC-nya, terus kaki-kakinya itu Zenix lebih nyaman karena desainnya yang monokok. Tapi kalau masalah kenyamanan ini sebetulnya agak subjektif nih, tergantung. Karena kalau kita bicara kenyamanan ya, faktor selanjutnya. Secara kenyamanan, Reborn dan Zenix itu sama-sama menawarkan kenyamanan yang sangat bagus. Dengan karakternya yang berbeda. Karena Reborn itu dia punya sasis jenisnya leather frame, itu sama seperti Pajero, Fortuner, ataupun truk. Dia cenderung lebih limbung. Jadi kalau kita ke kiri dan ke kanan itu seperti mau terbalik mobilnya. Tapi di satu sisi lain, kaki-kakinya juga empuk, dia ngayun-ngayun. Pertama kali saya naik Innova Reborn, itu rasanya kayak di atas awan gitu. Dia stabil, emang agak bouncy gitulah bahasanya kalau naik Reborn. Sedangkan kalau Zenix, ini lebih ke arah mobil sedan yang lebih besar dan nyamannya rasa mobil gitu. Beda dengan Reborn yang nyamannya rasa truk yang nyaman. Nah itu bedanya gitu. Jadi Reborn itu kayak dari truk dibikin nyaman, kalau Zenix itu dari mobil biasa dibikin nyaman. Dua karakter itu berbeda dan punya kesukaannya masing-masing lah tiap orang, tergantung mana yang lebih suka karakternya. Tapi ada kalanya Reborn itu bisa jadi lebih baik dibeli dibanding Zenix. Tapi itu hanya, kalau menurut saya ya, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada 3 faktor sih sebetulnya. Belilah kalau memang ada permintaan dari customer yang sewanya jangka panjang. Dia mau sewa 3 tahun, dia mau sewa 4 tahun. Dan dia spesifik minta Innova Reborn. Bahkan Innova Reborn G Dieselmatic. Yaitu jangan kita kasih Zenix. Kan dia sudah jelas ya, dia mau Reborn, dia mau kontrak 3 tahun, kontrak 4 tahun. Yaitu yang kita harus siapkan Reborn. Faktor yang kedua adalah kalau memang mobil yang mau kita beli itu mau dipakai untuk minum biosolar. Karena kan kita tahu ya, biosolar itu 6.500 saat ini ya, Juli 2025. Sedangkan kalau kita Zenix, itu bagusnya memang isi Pertamax.
Tapi di lapangan ternyata banyak juga yang isi Pertalite. Namun dari selisih harganya aja, Pertamax itu bisa 2 kali lipatnya biosolar. Sehingga kalau misalkan rental kamu ini fokus di trayek-trayek, sudah ada fix, bensinnya itu ditanggung oleh rental, bisa jadi dengan Innova Reborn itu lebih hemat karena masih bisa minum biosolar. Yang dimana Zenix itu nggak ada versi dieselnya. Dia hanya versi bensin ataupun versi hybrid. Dan faktor ketiga, kapan harus ngambil Innova Reborn adalah karena emang dibutuhkan kaki-kaki yang lebih kuat. Misalkan ini rental udah ada jadwalnya, udah fix gitu. Pemakaian di jalan-jalan yang rusak banget. Nah, kalau emang jalannya rusak banget, di situ Innova Reborn harus diakui dia lebih kuat. Karena sasisnya yang berbentuk leather frame itu sama seperti sasis truk yang membuatnya menjadi lebih tahan terhadap kerusakan, terhadap goncangan. Dia lebih kuat dibanding yang jenisnya monokok seperti Zenix. Apalagi Zenix ini penggerak roda depan. Jadi itulah faktor ketika kita harus ambil Innova Reborn dibanding Innova Zenix. Tapi selain dari itu, kalau kita mainnya harian, kita mainnya mingguan, terus kayak customer biasa di perkotaan, sesekali luar kota, tanpa kita perlu ragu, itu lebih cocok untuk ada Innova Zenix di armada kita. Satu faktor lagi kenapa Innova Zenix adalah orang ketika sewa Innova Reborn, itu misalkan Innova Reborn kita nih udah di booking sama customer. Tahu-tahu di hari H itu mobilnya tiba-tiba nggak ada, entah ada harus servis lah, entah diperpanjang oleh customer sebelumnya, atau ada kendala. Itu ketika kita kasih Innova Zenix, itu nggak akan ada masalah. Semua customer di Osborne ya, yang pakai Innova G Diesel Matic, itu ketika kita free upgrade, bahasanya aja free upgrade ke Innova Zenix, padahal harganya sama ya, itu mereka nggak pernah ada masalah. Menurut saya ya, Zenix ini dia lebih multifungsi, dia lebih versatile. Dia bisa dipakai ketika Reborn ada kendala, bisa pakai Zenix. Ataupun ketika kita menyewakan expander atau stargazer yang dimana kelasnya lebih rendah dibanding Innova Zenix sekalipun, kita kasih free upgrade Zenix, itu nggak akan jadi masalah. Jadi benar-benar Zenix ini saat ini ya, kalau kita ngomongin yield, dia salah satu mobil dengan yield tertinggi di dunia rental. Harga angsuran dibanding dengan harga sewa ke customer, itu termasuk rasionya yang bagus ada di Innova Zenix. Jadi itulah kesimpulannya, mana yang harus kita pilih di armada kita antara Innova Zenix atau Innova Reborn. Singkatnya, yang sudah pasti ya, Innova Zenix. Kecuali kamu ada 3 faktor tadi yang bikin kamu lebih baik ambil Innova Reborn. Oke, itulah video dari Osborne Rental Mobil tentang mana yang harus kamu pilih di armada kamu antara Innova Reborn atau Innova Zenix. Kalau kamu mau sewa mobil, langsung aja hubungi admin kita di deskripsi dan ayo bersenang-senang bersama Osborne.